Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Minimnya ketersediaan dana pendamping dari pemerintah daerah dinilai dapat menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat. Karena itu DPRD Karanganyar minta tim anggaran pemerintah daerah TAPD segera melakukan koordinasi agar proyek-proyek yang telah memperoleh dukungan dana hibah pusat dapat segera direalisasikan. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Helem mengatakan dana pendamping menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat maupun dana alokasi khusus atau DAK. Tanpa kesiapan anggaran di daerah, pelaksanaan proyek berpotensi mengalami keterlambatan. Menurutnya, koordinasi dengan TAPD diperlukan untuk membahas besaran kebutuhan dana pendamping, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Dengan adanya kepastian anggaran pendamping, proses administrasi maupun teknis pelaksanaan proyek dapat berjalan maksimal. Dia menambahkan pemerintah daerah harus memastikan seluruh OPD menerima program pusat dapat menjalankan proses dan proyek sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Sebab jika dana pendamping tidak tersedia secara maksimal, maka potensi berpengaruhi serapan anggaran maupun keberlanjutan pembangunan. Diketahui pendengar, sebelumnya Kabupaten Karanganyar memperoleh sejumlah anggaran dana hibah yang bersumber dari DAK pemerintah pusat untuk berbagai proyek pembangunan. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalan serta penanganan sampah yang saat ini dikelola OPD terkait. DPRD berharap sinergi antara TAPD dan OPD dapat segera dilakukan sehingga seluruh program pembangunan yang dialokasikan pemerintah pusat bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Karanganyar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Inovasi Daerah, Bapperida, menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Kreativitas Inovasi Krenova 2026 di Gedung Bapperida, Karanganyar, Selasa 12 Mei 2026. Ajang tahunan ini bertanding dan diantaranya 3 kategori: masyarakat umum, pelajar SMA sederajat, pelajar SMA sederajat SMP. Masing-masing kategori dipilih 3 pemenang terbaik berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Karanganyar Kurniadi Maulato, dan dalam sambutannya ia mengapresiasi kreativitas seluruh peserta yang dinilai mampu menghadirkan solusi inovatif bagi masyarakat. Kepala Bapperida Karanganyar Dwi Cahyono menjelaskan total peserta Renova 2026 mencapai 99 orang dengan jumlah karya inovasi yang sama. Rinciannya terdiri 40 peserta SMP sederajat, 41 tingkat SMA, 18 peserta kategori masyarakat umum. Dalam proses penjurian, panitia melibatkan 3 dewan juri dari unsur akademisi praktisi, yakni Samsi dari Universitas Surakarta, Damarianto Widarto dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Tri Yudianto selaku praktisi lingkungan hidup dosen Stikes 17. Juara 1 diantaranya dari kategori masyarakat, Handoyo. Juara 2 Suprianto. Juara 3 Hibratul. Kemudian juara untuk kategori SMA sederajat, SMK Penda 2 Karanganyar juara 1. Juara 2 SMA Al-Amanah Karanganyar. Juara 3 SMK Negeri 2 Karanganyar. Kategori SMP, juara 1 SMP Negeri 1 Jatipuro, juara 2 MTS Negeri 1 Karanganyar, juara 3 SMP Negeri 1 Karanganyar. Suasana penuh hikmat dan damai terasa dalam perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis 14 Mei 2026. Di tengah jalannya ibadah, tampak personel kepolisian bersama unsur pengamanan lainnya hadir memastikan jemaat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Salah satunya terlihat di Gereja ST Stefanus, Dukuh Jumapolo, Kecamatan Jumapolo. Sejak pagi, dari personel Polsek Jumapolo bersama TNI, Trantip Kecamatan, relawan pengamanan, hingga elemen masyarakat sudah bersiaga membantu pengamanan jalannya ibadah. Dan ibadah yang dipimpin oleh Romo Petrus Tri Margono tersebut diikuti sekitar 400 jemaat dengan mengangkat tema Yesus naik ke surga. Suasana berjalan kusuk, penuh kekeluargaan dan berlangsung aman hingga ibadah selesai. Dari PS Kasih Humas Polres Karanganyar, Ibtu Mulyadi mengatakan, kehadiran personel
pengamanan bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga bentuk kepedulian agar masyarakat merasa tenang saat menjalankan ibadah. Dan menurutnya, terciptanya situasi yang aman juga tidak terlepas dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang ikut menjaga kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama. Hingga seluruh rangkaian ibadah selesai, situasi di wilayah Jumapolo terpantau aman, tertib dan penuh suasana kebersamaan. Pendengar, sebanyak 177 ASN resmi menerima SK pengangkatan pegawai negeri sipil PNS sekaligus diambil sumpah janji pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar Selasa 12 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menekankan bahwa status PNS bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, para ASN yang dilantik diminta ikut sesarengan bangun Karanganyar melalui kerja dan pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan bahwa menjadi seorang PNS merupakan cita-cita banyak orang sekaligus kebanggaan bagi keluarga. Menurutnya, ASN mampu bekerja dalam ikhlas, tulus, dan penuh tanggung jawab demi menunggu kemajuan daerah. Dia berharap para ASN baru dapat menjadi energi baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama-sama atau sesarengan bangun Karanganyar agar semakin maju, mampu memberikan peran maksimal kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BKPSDM Karanganyar Nur Aini Farida menyampaikan harapan agar seluruh ASN yang menerima SK dan mengucap sumpah janji dapat menjadi pegawai yang berkarakter, profesional, dan juga berintegritas. Melalui penyerahan SK dan pengambilan sumpah janji tersebut, pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap para ASN mampu menjadi aparatur yang disiplin, profesional, dan memiliki semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Karanganyar. ASN Seda Karanganyar wajib tes kebugaran rutin dan tahap pertama 1,6 km lari. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar lari sehat dan tes kebugaran jasmani bagi pegawai. Kegiatan juga tersebut diikuti seluruh pegawai di lingkungan Seda Karanganyar sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran aparatur sipil negara. Lari sehat sendiri dibuka langsung Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Seda Karanganyar Sri Suboko. Dalam kegiatan itu peserta menempuh 64 putaran atau setara dengan 1,6 km. Sri Suboko mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja pemerintah. Menurutnya, kondisi fisik pegawai yang sehat akan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan menurutnya, olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar karyawan di lingkungan Seda Karanganyar. Usai lari sehat, kegiatan dilanjutkan dengan tes tingkat kebugaran jasmani yang dipandu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dwi Rusharyati. Pendengar, Komandan Distrik Militer Kodim 0727 Karanganyar menyerahkan 30 unit kendaraan operasional berupa mobil pick-up 4x4 untuk mendukung program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP Senin 11 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di Plaza Alun-Alun Karanganyar sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan program pemberdayaan ekonomi desa tersebut. Penyerahan kendaraan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Kaf Danang Prasetyo Kurniawan, didampingi Bupati Karanganyar Robert Kristanto, Wakil Bupati Ade Eliana serta jajaran Pemkab Karanganyar. Dan dia menegaskan, kendaraan tersebut merupakan sarana penunjang operasional koperasi desa dan bukan kendaraan dinas kepala desa maupun pengurus koperasi untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kendaraan tersebut harus dikelola sebagai aset bersama yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan mendukung distribusi maupun aktivitas ekonomi koperasi desa. Kodim juga mengingatkan agar kendaraan operasional tidak disalahgunakan di luar kepentingan program koperasi. Pengawasan penggunaan kendaraan bakal melibatkan personil Babinsa di wilayah masing-masing. Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto meminta seluruh ketua koperasi dan kepala desa menjaga kendaraan tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pemkab Karanganyar saat ini terus mempercepat pembangunan KDKMP. Dari target 170 titik, sebanyak 146 lokasi disebut sudah beroperasi dan berproses dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Dade menyebut program tersebut merupakan bentuk nyata realisasi program Presiden Prabowo Subianto memperkuat ekonomi desa. Sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Karanganyar bakal direkruping. Hal itu mempertimbangkan jumlah siswanya yang semakin menyusut dalam beberapa tahun terakhir. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Heru Joko Sulistiono mengatakan hingga kini kebijakan regrouping masih dalam tahapan pengkajian mendalam.
Pemkab juga tidak ingin gegabah dalam menentukan sekolah yang akan digabung, yang menambahkan rencana regrouping SD masih akan menunggu hasil sistem penerimaan siswa baru SPMB 2026. Hasil SNMPTN akan menjadi indikator utama untuk memetakan sekolah yang sudah tidak lagi diminati masyarakat. Apabila jumlah siswa baru tidak memenuhi kuota minimal, maka opsi penggabungan sekolah akan dipertimbangkan. Dan ia menambahkan sekolah yang nantinya masuk daftar regrouping tidak diperbolehkan membuka pendaftaran murid baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari persoalan administrasi sekaligus memberi kepastian kepada orang tua siswa. Pendengar, pemberangkatan calon jamaah haji atau CEH Kabupaten Karanganyar berlangsung khidmat di Masjid Agung Madaniyah Minggu 10 Mei 2026. Namun satu calon jamaah haji memungkinkan gagal berangkat ke Tanah Suci karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kabak Kesra Seda Karanganyar Ali Khodri mengatakan, awalnya jumlah calon jamaah haji Karanganyar yang tergabung di kelompok terbang Kloter 58 sebanyak 311 orang. Namun satu CH belum bisa diberangkatkan lantaran kondisi kesehatan belum memungkinkan. Dengan demikian, calon jamaah haji Kloter 58 yang diberangkatkan menjadi 310 orang. PP Karanganyar masih menunggu perkembangan kondisi kesehatan jamaah tersebut untuk memungkinkan keberangkatan susulan. Sementara itu, Kloter 59 berisi 274 calon jamaah haji sudah diberangkatkan menuju embarkasi Donohudan menggunakan 7 armada bus. Mereka dijadwalkan diterima PPIH Jawa Tengah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seluruh koper telah dikirim ke lebih awal ke Donohudan agar calon jamaah haji lebih nyaman saat tiba di asrama haji. Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Santo berpesan agar CJH menjaga kekompakan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Robert juga memastikan keamanan para calon jamaah haji selama ditinggal berhaji. Dia mengaku telah meminta aparat wilayah mulai lurah, kepala desa, babinsa hingga babin kamtipmas untuk melakukan pengawasan. Kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan, diantaranya yaitu di Kodim 074 Warastrama dalam kegiatan karya bakti rehabilitasi Panti Asuhan Mulyaning Ati di Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kodim 0727 Karanganyar menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggelangan TNI dengan rakyat sekaligus membantu peningkatan fasilitas sosial bagi anak-anak penghuni panti asuhan. Dalam kegiatan tersebut sejumlah pekerjaan fisik dilakukan untuk memperbaiki kelayakan bangunan dan juga lingkungan panti. Di antaranya meliputi plester dinding, perbaikan talut jalan, pengecoran dak musola, dan pembangunan tempat wudhu hingga perbaikan plafon dan atap bangunan. Serta juga Komandan Kodim 074 Warastrama menyampaikan dari kegiatan kerja bakti merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai kesulitan, terutama di bidang sosial dan juga pendidikan. Yang menambahkan kegiatan juga mampu mempererat sinergi antara TNI, masyarakat, lembaga sosial dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong di Kabupaten Karanganyar. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.